Kenapa ini? Kok Anies sekarang sepertinya betul-betul menjadi harapan masa depan bagi rakyat negeri ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari Minggu pagi yang cerah ini. Di hari Minggu ini saya ingin mengajak pemirsa seluruhnya untuk mengawali kehidupan kita pada hari libur ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberinya keberkahan hidup dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang tentang fenomena Anies Baswedan. Kita jadinya bertanya-tanya sekarang ini, mengapa Anies Baswedan begitu menjadi harapan besar bagi rakyat Republik Indonesia ini tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke? Kenapa ini? Kok Anies sekarang sepertinya betul-betul menjadi harapan masa depan bagi rakyat negeri ini? Mulai dari Jakarta, kita melihat dulu betapa Anies begitu menjadi seperti tempat bergantung cita-cita ke arah yang lebih baik bagi rakyat Jakarta. Sehingga ketika warga Jakarta melepas Anies di saat habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI baru lalu, waduh, Jakarta bagaikan lautan manusia melepas Anies. Dan sekarang gayung bersambut setelah Anies dilepas oleh warga Jakarta untuk menuju Indonesia secara keseluruhan. Sekarang rakyat di berbagai provinsi, di berbagai kabupaten kota, di berbagai daerah di Indonesia ini sepertinya, waduh, menunggu-nunggu kedatangan Anies. Kita melihat bagaimana Anies ketika di Medan Jalan bang, jalan. Bang. Situasi terkini di Jalan Medan Tembung, Tol Bandar Slamet. ratusan ribu masyarakat di Medan menanti kedatangan Anies, menyambut kedatangan Anies. Di Papua, rakyat menanti kedatangan Anies. Di NTT, di NTB, di Sulawesi,
di Palembang, di Pekanbaru, di Padang, di Aceh, dan di berbagai daerah lainnya sekarang ini sepertinya rakyat menunggu-nunggu kehadiran Anies di tempat mereka. Mereka sepertinya mendapatkan obat ketika Anies datang. Kita menjadi bertanya-tanya apa sebenarnya magnet yang ada pada Anies ini sekarang ini. Apa? Padahal tokoh-tokoh yang bakal maju menjadi calon presiden untuk 2024 ini bukan hanya seorang Anies. Banyak. Setelah saya coba berdiskusi dengan berbagai pihak, dengan berbagai kalangan, dengan berbagai warga masyarakat hampir di seluruh provinsi di Indonesia, saya dapatkan kesimpulan beberapa hal. Dan ingin saya sampaikan kepada pemirsa pada kesempatan ini. Yang pertama, saat ini kelihatannya rakyat benar-benar menginginkan perubahan. Dan satu-satunya tokoh sekarang ini yang maju, pembawa perubahan menurut rakyat, adalah Anies Baswedan. Rakyat membaca, melihat, dan memantau rupanya secara diam-diam 5 tahun belakang ini. Betapa Anies bekerja keras membangun di Jakarta, membangun zahir dan batin untuk seluruh warga Jakarta tanpa kecuali, tanpa dibedakan oleh suku dan ras, tanpa dibedakan oleh asal dan agama, tanpa dibedakan oleh kaya dan miskin. Anies berupaya memajukan, membangun Jakarta sebagai gubernur yang beroposisi dengan pemerintah pusat. Pahit getir yang dialami oleh Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta sekarang rupanya tersemat di hati warga negara seluruh Indonesia yang ada di provinsi-provinsi lain. Setelah mereka ketahui betapa sulitnya Anies membangun Jakarta yang nyaris tidak dapat dukungan dari pemerintah pusat selama 5 tahun, ternyata Anies mampu membangun di Jakarta, membangun secara fisik, membangun untuk benar-benar untuk rakyat. Gratisnya rakyat bepergian dengan angkot Jetlingko kian kemari di Jakarta tercatat di hati rakyat. Di mana bisa gratis? Bahkan rakyat bertanya-tanya, apa benar di Jakarta itu naik angkot rakyatnya gratis? Banyak yang masih bertanya-tanya sampai sekarang. Anies memberikan izin pendirian rumah ibadah sekian banyak untuk seluruh agama, telah membuat rakyat melihat bahwa Anies telah mampu membangun kesetaraan untuk sesama umat beragama di Jakarta. Demikian juga Anies selama di Jakarta telah mampu membangun fisik seperti JIS, Jakarta International Stadium, yang megah. Anies telah mampu mengadakan acara internasional yang berdampak positif terhadap kedatangan wisatawan dan investor ke Indonesia dari seluruh dunia dengan diadakannya di Jakarta Formula E dan banyak lagi. Kini rakyat Indonesia ingin mendapatkan itu. Warga negara Indonesia sekarang ini ingin menikmati apa yang dirasakan oleh warga DKI Jakarta, terutama dari kerukunan umat beragama.
dari kerukunan sesama warga. Anies telah dapat menciptakan itu di Jakarta. Nilai kerukunan ini sangat besar bagi rakyat Indonesia dan sangat diidamkan oleh warga negara Indonesia karena rakyat sudah tidak tertahankan lagi olehnya sekarang ini keterbelahan bangsa ini yang terjadi semenjak pemilihan presiden tahun 2019. Selanjutnya, rakyat yakin kepemimpinan Anies nanti kalau dia jadi presiden, kalau dia memimpin bangsa ini, dia akan mampu menghapus buzzer-buzzer yang kerjanya memecah belah bangsa. Ini juga menjadi idaman bagi rakyat Republik Indonesia sekarang ini. Sebab dengan adanya buzzer-buzzer ini seperti telah menghambat rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Begitu rakyat bicara, buzzer langsung menghantam. Dengan caci maki, dengan cemooh-cemoohan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, rakyat meyakini dengan kepimpinan Anies nanti memimpin Indonesia, oligarki tidak akan bisa mengatur pemerintah. Tetapi pemerintah yang akan mengendalikan oligarki sehingga kehadiran oligarki di negeri ini nanti bisa untuk aset pembangun bangsa. Bukan hanya untuk mengatur pemerintah di dalam membuat undang-undang yang hanya berpihak kepada oligarki. Bukan hanya mengatur pemerintah agar membuat kebijakan-kebijakan yang hanya berpihak kepada oligarki, tetapi merugikan pekerja, merugikan buruh, merugikan rakyat. Rupanya sekarang rakyat yakin dan berharap ketika Anies nanti memimpin bangsa ini, Anies bukannya akan menyingkirkan oligarki, tidak. Tidak itu yang diharapkan rakyat rupanya. Tetapi rakyat yakin Anies akan bisa mengendalikan oligarki, memimpin oligarki. Sehingga kehadiran oligarki ini benar-benar bisa untuk bernilai positif bagi bangsa secara keseluruhan. Oligarki akan bisa menambah pemasukan bagi bangsa melalui pajak. Tetapi oligarki tidak bisa mengatur-ngatur negara, mengatur-ngatur pemerintah, mengatur-ngatur pejabat yang sifatnya merugikan rakyat. Ini kelihatannya terbaca oleh rakyat dan rakyat yakin dengan karakter Anies ini, Anies akan bisa berbuat demikian. Anies tidak bisa ditekan-tekan oleh oligarki. Karena tipe Anies bukan tipe pebisnis yang mengejar untung dalam memimpin secara materi. Sebab rakyat telah melihat selama 5 tahun Anies di Jakarta. Dia berani menutup Alexis. Andaikan Anies tidak menutup Alexis, tapi bernegosiasi saja dengan Alexis, dengan meminta sekian banyak uang untuk kantong Anies, Alexis tidak bisa ditutup, tidak akan jadi tutup. Ini dibaca oleh rakyat rupanya. Tetapi Anies juga bisa memotivasi, mengembangkan bagaimana usaha bisa berjalan di Jakarta. Satu hal lagi rupanya yang menjadi catatan bagi rakyat Republik Indonesia sekarang ini. Anies berani menaikkan UMR di Jakarta. Ini tidak terbaca oleh orang selama ini, tetapi rakyat Republik Indonesia di berbagai daerah membaca ini rupanya. Jadi buruh pekerja punya harapan besar kepada Anies kalau Anies nanti
memimpin bangsa ini. Anies akan memberikan keseimbangan antara keberpihakannya kepada rakyat sebagai buruh dan keberpihakannya kepada oligarki yang sebagai penampung buruh, sebagai pihak yang bisa menjadi penanggulangan bagi pengangguran. Jadi ada di sana simbiosis mutualisme, saling mendapatkan keuntungan. Buruh beruntung karena kesejahteraannya meningkat. Pengusaha beruntung karena ada keterjaminan hukum kalau Anies. Karena itu, rakyat sekarang ini rupanya yakin kalau Anies nanti menjadi pemimpin bangsa ini, supremasi hukum akan tegak. Setelah melihat karakter Anies selama memimpin Jakarta. Hukum tidak akan lagi hanya berpihak kepada penguasa. Hukum tidak saja hanya berpihak kepada oligarki. Tetapi hukum akan berpihak kepada keadilan. Siapa saja. Jadi Anies pergi ke tengah-tengah masyarakat. Pergi ke Papua. Pergi ke Sulawesi. Pergi ke Kalimantan. Kemana-mana. Anies tidak lagi akan membual di sana. Tidak lagi akan melakukan pencitraan di sana. Tidak lagi akan membuat-buat gaya di sana. Tetapi Anies dilihat orang, oh ini rupanya tokoh yang memimpin DKI 5 tahun. Yang membuat Jakarta benar-benar merasakan nikmatnya berbangsa dan bernegara. Tidak terkotak-kotak mereka di Jakarta. Tidak ada bedanya suku mereka dari mana, asal mereka dari mana, agama mereka apa. Tidak ada bedanya. Itu yang diinginkan rakyat ketika dia bersalaman dengan Anies. Ketika dia memanggil-manggil Anies. Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies. Rakyat biasa, rakyat jelata, rakyat kecil ingin sekarang menikmati apa yang dirasakan oleh rakyat kecil di Jakarta, oleh rakyat biasa di Jakarta, oleh rakyat jelata di Jakarta ini selama Anies memimpin Jakarta. Selanjutnya, rakyat juga melihat Anies adalah seorang yang cerdas. Pergaulannya secara internasional sangat mengagumkan. Dengan kecerdasannya, dengan pendidikannya yang seorang doktor, yang mantan rektor. Rakyat telah melihat selama Anies memimpin DKI Jakarta, dia banyak bicara di forum-forum internasional. Sehingga rakyat berharap ketika nanti memimpin bangsa ini, dia tidak gagap-gagap berbahasa Inggris dengan bangsa lain. Dia tidak gugup-gugup menyampaikan keinginan bangsa Indonesia ini di forum internasional. Dan rakyat pun melihat Anies merupakan tokoh yang takah. Apa itu tokoh yang takah? Di samping ketokohannya begitu tampak sebagai seorang pemimpin, ketakahannya, kegagahannya, kegantengannya, senyumnya yang khas, bahasanya yang halus menyejuk jiwa, menjadi keinginan oleh rakyat untuk menjadikan Anies seorang pemimpin bangsa ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.